Selamat datang dan selamat bergabung di channel Motovlog bersama saya Iwan Saragi. Saya bisa karena saya terbiasa. Satu kata, satu tujuan, sukses. Yes. Kali ini saya berada di Wonosari, tepatnya di Kecamatan Semin, Kabupaten Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kali ini saya akan berjalan-jalan menelusuri dari Kecamatan Semin ke Waduk Gajah Mungkur, Wonokiri. Kecamatan Semin adalah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, sedangkan Waduk Gajah Mungkur adalah di Kabupaten Wonokiri, Jawa Tengah. Hai, berarti kita melintasi perbatasan provinsi, yaitu kita akan melewati Kecamatan Watu Kelir, Eromoko, Manyaran, dan Kabupaten Wonokiri, dan tiba di pintu masuk tempat wisata Waduk Gajah Mungkur. Gas terus, hahaha. Ding 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 ding. Tapi di perjalanan ini, sebelum kita sampai ke tujuan, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang feel good. Kali ini saya tidak membahas tentang perjalanan, karena perjalanan ini bisa kita lihat sendiri. Dan yang paling penting adalah kita selalu happy, dan dimanapun kita berada selalu merasa baik atau feel good. Dan itulah yang kita bahas kali ini. Dan sebelum lanjut videonya, jalan-jalan kita, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali. Hai. Kita akan membahas feel good. Feel good atau merasa baik adalah kata atau kalimat terakhir yang ditulis di pasir pantai oleh Rhonda Byrne di film The Secret. Karena inilah intisari dari hukum ketertarikan atau Law of Attraction di film itu. Law of Attraction atau hukum ketertarikan berbunyi: 1. Segala sesuatu yang Anda pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi, baik hal positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan Anda. Yang kedua, Anda adalah magnet yang menarik apapun ke dalam diri Anda, sesuatu yang sesuai dengan pikiran atau perasaan Anda. Yang ketiga, pikiran Anda akan menjadi kenyataan Anda. Oke ya guys, hukum ketertarikan ada 3 jenis. Dan kita lanjut. Kalau pikiran dan perasaan Anda positif, menyenangkan, maka Anda akan menarik lebih banyak lagi hal-hal yang menyenangkan. Rezeki lebih banyak, kesenangan yang lebih banyak, dan kebahagiaan lebih banyak. Dan sebaliknya ya teman-teman, jika Anda terus berada dalam pikiran dan perasaan negatif seperti benci, kesal, kecewa, sedih, atau marah, maka Anda akan menjauhkan hal-hal yang akan membuat Anda lebih senang. Sedangkan hal yang menyedihkan, membuat marah, akan lebih banyak datang. Hehe, gas terus. Kalau teman-teman memikirkan bagaimana cara melunasi hutang, maka hutang yang lebih besar akan menunggu Anda. Lupakan hutang, buat metode pembayaran yang otomatis. Kemudian fokuslah pada kemakmuran. Jangan mikirin hutang dan fokuslah kepada kemakmuran. Hehe. Anda yang suka membuat orang lain merasa tidak senang dengan menyebarkan
lewat sosmed, berita negatif seperti menakut-nakuti, ada rampok, kecelakaan, ada ini atau itu. Meskipun maksudnya baik, berita politik dan agama, karena akan ada pihak yang berlawanan, maka Anda akan terkena sedikitnya 2 hukum alam. Selain law of attraction, juga hukum memberi dan menerima. Siapa yang memberi rasa takut, marah, dan benci kepada orang lain, dia akan lebih banyak mendapatkan rasa takut, marah, dan benci. Hahaha. Makanya mulai sekarang jangan menyebarkan hoax, menakut-nakuti, dan kita nanti akan menerimanya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau zaman dahulu keisengan Anda atau mengirim berita negatif mungkin hanya mengenai beberapa orang. Sekarang dengan sosmed bisa ribuan orang mengalami dampaknya. Jangan kaget kalau kehidupan Anda akan semakin sulit. Mungkin dipenuhi rasa takut ditagih debt collector, rasa marah dan benci kepada orang yang menipu Anda. Rezeki Anda akan semakin seret. Siapa menabur angin akan menuai badai. Ini hukum alam yang pelaksanaannya tidak bisa disuap seperti hukum sebuah negara. Dari sisi tanggung jawab juga demikian. Semakin kita memiliki rezeki besar, maka tanggung jawab kita akan semakin besar. Tuhan tentu tidak akan menitipkan tanggung jawab besar kepada mereka yang belum bisa mengendalikan dirinya. Siapa yang sudah bisa mengendalikan dirinya, itulah yang akan dititipkan rezeki besar. Hehe. Apapun yang terjadi di luar Anda sebenarnya tidaklah penting. Yang jauh lebih penting adalah apa tanggapan Anda atas kejadian itu. Misalnya ada kecoa terbang di kepala Anda. Bukan kecoanya yang membawa malapetaka, melainkan sikap Anda menghadapi kejadian itu yang membawa malapetaka. Bisa saja Anda menjerit, lari dan nabrak tembok atau terpleset sehingga Anda cedera atau orang lain cedera karena tertabrak Anda. Atau Anda tangkap kecoa itu, bawa keluar dan buang. Itu yang lebih benar. Mungkin Anda protes, tapi itu kan kecoa. Siapa yang tidak takut pada kecoa? Itu masalah Anda. Mengapa takut kecoa? Mengapa marah ketika ada orang yang marah kepada Anda? Mengapa marah ketika ditipu? Karena amat sangat banyak orang yang tidak takut kecoa. Banyak orang yang hanya tersenyum ketika ditipu, dan banyak orang yang menganggap orang lain gila sementara ketika ada yang marah ke dia. Kecoa sudah hinggap di kepala Anda. Anda sudah ditipu atau orang sudah berteriak kepada Anda. Bisnis Anda bangkrut. Suami Anda sudah pergi dengan wanita lain. Atau keluarga Anda sudah meninggal. Itu sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan apapun yang Anda lakukan. Tetapi reaksi Anda akan memicu sederetan kejadian lain. Reaksi yang berbeda akan memicu kejadian yang berbeda. Ada 4 latihan agar kita selalu dalam kondisi feel good. Yang pertama, buatlah daftar syukur dan jurnal syukur. Daftar syukur berisi hal-hal yang Anda syukuri sejak lahir sampai sekarang. Daftar syukur dibuat sekali dan selalu bertambah. Sedangkan jurnal syukur ditulis setiap malam berisi hal-hal yang Anda syukuri terjadi hari itu. Misalnya minimal 10 hal. Buatlah jurnal syukur untuk 3 bulan. Nanti setahun lagi buat lagi untuk 3 bulan supaya rasa syukurnya selalu on.
90 hari adalah waktu yang dikatakan tepat untuk membiasakan diri. Buat jurnal syukur dan biasakan selama 90 hari. Hehe. Jurnal syukur yang kedua. Belajarlah untuk bisa fleksibel dan mau menerima apapun yang terjadi. Misalnya hari ini rencana akan keluar dan berharap tenang. Ternyata hujan. Ya sudahlah, sesuaikan saja acara Anda. Meskipun Anda bisa menolak hujan seperti saya, jangan dilakukan kalau tidak benar-benar penting. Dan yang ketiga, biasakan berpikir bahwa segala sesuatu tidak bisa dinilai karena belum selesai. Hal buruk mungkin awal dari hal baik, begitu juga sebaliknya. Dan yang keempat adalah, jika tiba-tiba ada yang marah atau berkata-kata dengan nada tinggi ke Anda, jangan ikut-ikutan marah atau meninggikan suara. Anggap saja dia sedang gila sementara. Karena kalau Anda sedang menghadapi orang gila yang marah, harusnya Anda tidak ikut marah, tetapi merasa kasihan kepadanya. Mengapa menghadapi orang waras yang marah kok Anda ikut marah? Kasihinlah dia yang sedang kehilangan kontrol alias gila sementara.